Shalom saudara dimanapun Anda berada, dan salam jumpa kembali dalam Revive Your Soul di bulan Februari, di tanggal yang masih muda kita menjajaki, kita akan jalani bulan Februari. Dan saya rindu supaya tetap kita boleh menikmati, merasakan bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah berkesudahan, tidak pernah beranjak, bahkan janjinya tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Saya akan baca dari kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, saya mengangkat tema di bulan Februari ini, di bulan orang berkata bahwa Valentine, di hari penuh dengan kasih sayang, yaitu cinta yang kuat. Cinta yang kuat. Kitab Kidung Agung ini menceritakan tentang pertemuan antara Salomo dengan gadis Sulam. Salomo menceritakan tentang sebuah hubungan yang tentunya bukan hubungan yang biasa, yang tentunya bukan hubungan yang hanya berlaku pada hari-hari tertentu, tapi hubungan yang semakin hari semakin intim, hubungan yang semakin hari semakin begitu akrab, begitu dekat, dan begitu melekat. Tetapi sesungguhnya yang kita tahu bahwa Kitab Agung ini menceritakan bagaimana sesungguhnya bicara tentang Tuhan dan manusia, bicara tentang pencipta dan yang diciptakannya, antara gereja dengan kepala gereja. Dan sesungguhnya yang Allah inginkan pun, Allah memberikan kita cintanya yang begitu kuat, dan Allah mau supaya kita pun sama, punya cinta yang kuat kepada Allah yang menciptakan kehidupan kita. Lalu bagaimana cinta yang kuat itu? Poin demi poin saya akan bagikan kepada saudara dimanapun Anda berada yang mendengar channel YouTube saya ini. Yang pertama adalah cinta yang kuat adalah cinta terlahir dari hati yang tulus. Cinta terlahir dari hati yang tulus. Mengapa saya katakan cinta terlahir dari hati yang tulus? Dimulai daripada Allah. Allah mengasihi kita bukan karena kita ada apanya. Allah mencintai kita bukan karena kita banyak harta. Allah mencintai kita bukan karena kita pintar, cerdas, kita punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Sesungguhnya Allah mencintai kita karena Allah tahu kita membutuhkan Dia. Manusia berdosa, manusia telah jatuh dan jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa, sehingga Allah mengasihi kita dengan tulus. Bicara tentang cinta dengan tulus, maka di dalamnya tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan apapun. Allah mengasihi kita dengan hati yang tulus Dia berikan, bukan seperti apa yang kita berikan terkadang. Kita mau kalau kita mengasihi Allah supaya Allah memberkati kehidupan kita. Kalau Allah tidak memberkati kita, maka kita tidak mampu untuk mengasihi Allah. Tapi bagaimana Allah tanpa paksaan Dia melakukan itu bagi kehidupan kita. Dan Allah mau ketika Allah memberikan kasih-Nya yang tulus itu, supaya engkau pun mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Engkau berikan kepada Allah sesuai dengan Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa demikian? Karena cinta Allah kepada kita tanpa paksaan, tanpa pamrih, tapi Dia mengasihi saya dan saudara dengan setulus hatinya. Tuhan lebih dahulu menyatakan cintanya kepada kita. Manusia berdosa,
manusia jatuh dan jatuh, tapi Allah berinisiatif mencari manusia di Taman Eden. Dan Allah mau supaya manusia merasakan kembali bagaimana cinta yang dipulihkan oleh Allah. Cinta yang kuat itu datangnya dari Allah. Dan Allah mau supaya saya dan saudara pun memiliki yang cinta yang kuat kepada Allah, sumber kehidupan itu. Yang kedua, bagaimana membangun cinta yang kuat? Mampu menaklukkan kepentingan pribadi. Cinta yang kuat itu mampu menaklukkan kepentingan pribadi. Kita terlalu egois, kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya bisa berkata bahwa kalau hari ini Tuhan menolong saya, kalau besok Tuhan memberkati saya akan mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi kalau Tuhan tidak berkati, saya akan tinggalkan Tuhan, saya akan pergi jauh, saya akan mencari pertolongan di luar sana. Dan kita melupakan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini bahwa Tuhan mau supaya ketika engkau berkata aku cinta Tuhan, taklukkanlah kepentingan pribadimu, taklukkan keegoisanmu, taklukkanlah di mana kita seringkali hanya menuntut kepada Allah. Tapi lihat, Allah tidak pernah menuntut kita, tapi Allahnya berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itulah cintamu yang sejati kepada Allah. Itulah cintamu yang sejati sesungguhnya kepada Allah. Dan itulah cinta yang engkau bangun komitmen bahwa aku mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari pribadi saya sendiri, lebih daripada kehidupanmu sendiri. Karena sesungguhnya Allah pun sama. Dia memberikan dirinya tanpa dia perhitungkan kekayaan yang dia punya sorga, tapi dia berikan kepada kita. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Dia menaklukkan dirinya, dia menaklukkan kepentingannya, dia tinggalkan surga karena dia mengasihi saya dan saudara. Dan yang terakhir, cinta yang kuat itu rela berkorban. Rela berkorban. Berapa korban yang kau sudah berikan kepada Tuhan? Berapa banyak persembahan yang kau berikan kepada Tuhan? Sesungguhnya Allah berkata, yang aku cari bukan persembahan, tapi hati yang mau melayani Tuhan, hati yang mau memberi kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan hati yang sungguh berkata, Tuhan, jadikan aku orang pribadi yang tetap setia, taat, dan mau berkorban bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana pengorbanan Allah yang sesungguhnya tidak bisa ditukar dengan materi. Pengorbanan Allah tidak bisa ditukar dengan harta kekayaan. Pengorbanan Allah tidak bisa ditukar dengan pengetahuan yang kita miliki. Tapi pengorbanan Allah hanya kita bisa tukar dan kita berkata, ini hidupku, kalau engkau sudah selamatkan aku dengan cinta yang kuat, aku mau beribadah kepadamu, aku mau taat kepadamu, aku mau tunduk kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah aku pribadi yang tetap berjalan kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara yang Allah inginkan, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Karena Allah tidak berhenti melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Pengorbanan yang kita lakukan bagi dunia ini, itu akan sia-sia pada akhirnya. Engkau berjuang, engkau berkorban bagi orang lain, bagi siapapun juga, itu semua akan sia-sia. Tapi ketika engkau berkorban bagi Tuhan, berkorban di dalam Tuhan, dan memberi yang terbaik kepada Tuhan, hidupmu engkau berikan kepada Tuhan, engkau akan menikmati ada upah yang Tuhan janjikan. Bahkan dia berikan kita kemuliaan. Oleh karena itu saya mau katakan pada hari ini, cinta yang kuat berasal dari Allah. Maka Allah mau supaya engkau beri hidupmu kepada Tuhan, supaya engkau semakin hari semakin melekat, dekat, dan menikmati kasih Bapa Surgawi. Dan engkau berkata, aku mengasihi Bapa karena dia lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Tuhan kan yang berkati saudara. Amin.